Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salawat salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat, keluarga dan semuanya yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang Islam ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu hal yang mungkin terasa kecil tapi dampaknya besar sekali, yaitu lisan kita. Kadang kita lupa bahwa luka dari kata-kata itu bisa lebih dalam daripada luka disebabkan karena pisau. Rasul SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Sabda ini pendek, tapi kalau kita renungi, ini bisa menjadi obat bagi kita semua yang sering merasa ganduh, penuh emosi, dan mudah tersinggung. Saya ingin mengajak kalian flashback ke zamannya Nabi. Di Madinah itu ada wanita tua yang tidak menyukai Nabi. Setiap Nabi lewat, wanita itu selalu menghina, memaki, bahkan melemparinya dengan kotoran. Bayangkan, pemimpin umat saja bisa dihina tanpa alasan. Bagaimana kalau itu terjadi pada kita? Mungkin kita akan marah, mungkin kita akan membalasnya, mungkin kita akan berkata, saya juga manusia. Tapi Rasul enggak. Dia hanya diam, bersenyum, menghapus kotorannya dari pakaiannya, lalu melanjutkan langkahnya sambil berdoa agar wanita itu diberi hidayah. Sampai suatu hari Nabi melewati rumah itu, sepi, tidak ada suara, tidak ada penghinaan, tidak ada lemparan. Mungkin kalau kita di situ kita akan merasa lega, tapi justru malah khawatir. Sehingga Nabi bertanya kepada sahabat, "Di mana wanita tua itu? Aku tidak melihatnya hari ini." Lalu para sahabat menjawab, wanita itu sedang sakit keras. Tanpa ragu, Nabi mendatangi rumahnya. Beliau mengetuk pintu dengan lembut, lalu berkata, "Wahai ibu, saya tidak melihat kamu tadi pagi. Aku datang untuk menengokmu." Wanita itu menangis, air matanya jatuh satu persatu. Lalu ia berkata, "Wahai Nabi Muhammad, selama ini aku menghinamu, melemparimu, menyakitimu, tapi hari ini engkau yang pertama kali datang menanyakan keadaanku." Dan pada hari itulah wanita itu mengucapkan syahadat. Hadirin, orang yang berhasil menyentuh hati manusia bukan orang yang paling banyak bicara, tapi yang paling pandai menahan bicara. Dari kejadian itu, kita belajar bahwa tidak semua hal perlu kita tanggapin. Kadang mengalah bukan berarti kalah. Kadang diam itu lebih mulia daripada membalas. Diam itu bukan tidak mampu berbicara. Diam itu kemampuan menahan diri. Untuk marah, semua orang bisa. Tapi untuk menjaga lisan, hanya orang yang hatinya dijaga oleh Allah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Nabi bersabda, perkataan baik adalah sedekah. Kalau kita tidak mampu bersedekah dengan harta, kita bisa bersedekah lewat lisan yang menenangkan hati. Hadirin yang dicintai Allah, di zaman sekarang masalah besar sering muncul bukan karena apa yang terjadi, tapi karena apa yang kita ucapkan. Sedikit masalah bisa jadi besar karena emosi. Salah paham kecil bisa jadi pertengkaran panjang karena kata-kata kasar. Teman baik bisa jadi musuh karena satu kalimat menyakitkan. Berapa banyak hubungan rusak karena lisan, berapa banyak hati yang hancur karena ucapan, berapa banyak orang yang menangis tanpa kita sadari. Karena itu, Nabi mengajarkan kita untuk berkata baik, dan kalau belum mampu, maka diam. Diam yang menyelamatkan, diam yang menjaga, diam yang mendekatkan kita kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, mari jadikan lisan kita sebagai mata air kebaikan, bukan sumber luka.
Jika kita bisa menguatkan, kuatkanlah. Jika kita bisa menenangkan, tenangkanlah. Jika kata-kata kita belum bisa membawa manfaat, maka diam adalah ibadah yang paling indah. Semoga Allah menjadikan kita umat yang lembut lisannya seperti Rasulullah SAW dan menjaga hati kita dari ucapan yang bisa menyakiti orang lain. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.